saya Erduli Simatupang dengan NIM 240906062. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan memaparkan sebagian kecil dari materi pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah untuk mengatur kepentingan atau urusan pemerintahannya sendiri. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa, di mana diartikan bahwa pemerintahan desa merupakan sebuah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan dibantu oleh BPD, yang dimana untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atau daerah setempat. Karena itu, keberhasilan dari sistem pemerintahan desa ini dilihat dari seberapa besar partisipasi aktif dari masyarakat setempat itu. Partisipasi masyarakat adalah sebuah keikutsertaan masyarakat untuk ikut terlibat dari pengambilan keputusan yang ada di daerahnya atau desanya yang menyangkut dari kepentingan bersama. Di mana storytelling ini saya beri judul yaitu dari warga oleh warga untuk warga, dari kisah Desa Ponggok. Di tengah perbukitan hijau di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, hadirlah sebuah desa yang saat ini kita kenal dengan Desa Ponggok. Desa Ponggok ini merupakan sebuah inspirasi dari sistem pemerintahan desa yang ada di Indonesia karena berkat kemajuan dari Desa Ponggok ini. Tapi siapa sangka bahwa 10 tahun yang lalu Desa Ponggok ini hanyalah sebuah desa yang biasa-biasa saja, sebuah desa yang sederhana, bahkan desa yang ditinggalkan oleh masyarakat mudanya untuk bisa merantau ke daerah atau ke kota yang lebih maju lagi. Namun, perubahan desa ini diawali dengan kesadaran dari warga masyarakatnya dan juga sistem pemerintahan desa ini yang menyadari bahwa kekuatan dari desa merupakan terletak dari kebersamaan antara masyarakat desa dan juga pemerintahan desanya. Pada saat itu, pemerintahan desa tersebut dijabati oleh kepala desa yang bernama Pak Junaidi, di mana Pak Junaidi memiliki sebuah ide yang sederhana, namun melalui ide tersebut dapat mengubah Desa Ponggok ini menjadi desa yang lebih maju lagi. Ia tidak berpikir untuk memanfaatkan program dari luar, melainkan dia berpikir untuk memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki oleh Desa Ponggok pada saat itu. Dari situ ia mengumpulkan antara masyarakat desa dan juga perangkat desa untuk duduk, berdiam, dan melakukan musyawarah mengenai potensi lokal yang ada di desa. Hingga lahirlah gagasan yang disebut dengan Umbul Ponggok, yaitu sebuah mata air yang tadinya hanya dijadikan sebagai sarana untuk mencuci pakaian oleh ibu-ibu. Mereka berpikir kalau bisa untuk dimanfaatkan hanya sebagai mencuci, berarti bisa dijadikan sebagai wisata destinasi air. Dari hal tersebut, pemerintahan desa memanfaatkan dana desa, dimanfaatkan dengan membangun jalan desa, memberikan fasilitas dari pembangunan destinasi air, dan juga memberikan edukasi serta pelatihan kepada warga masyarakatnya. Selain itu, hal yang terpentingnya bahwa masyarakat ikut serta untuk berpartisipasi aktif dalam membangun desa menjadi lebih maju lagi. Masyarakat bergotong royong untuk membangun desa melalui pembangunan jalan-jalan, membantu pemerintah desa untuk membangun destinasi air tersebut. Hingga pada saat ini yang kita kenal bahwa destinasi air tersebut yang diberi nama destinasi snorkeling air tawar yang pertama di Indonesia, yang menghadirkan sebuah pemandangan yang indah, pemandangan yang menakjubkan. Melalui destinasi snorkeling air tawar ini, masyarakat Desa Ponggok mendapatkan pendapatan yang lebih meningkat lagi, berkurangnya pengangguran di desa tersebut, serta masyarakat yang tadinya meninggalkan Desa Ponggok ini kembali
untuk bisa berkontribusi membangun masyarakat serta desa agar menjadi lebih maju lagi. Melalui Desa Ponggo ini, kita tidak hanya melihat tentang perkembangan wisata yang mereka punya, tetapi adanya atau terciptanya sebuah kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah desanya, bahwa masyarakat percaya kepada pemerintahnya. Melalui Desa Ponggo, kini kita belajar bahwa pemerintahan desa yang kuat bukan hanya berarti sebagai pemerintahan yang dapat menghasilkan sebuah kebijakan yang baik, kebijakan yang tepat terhadap masyarakatnya, tetapi bagaimana pemerintahan tersebut dapat membangun dari dasar atau dari bawah mengenai sebuah kepercayaan tentang masyarakat terhadap pemerintahan desa melalui aspirasi dan suara masyarakat, dan terbangunnya percaya terhadap kekuatan gotong royong, serta pada hakikatnya pemerintahan yang kuat dan yang efektif harus selalu melibatkan aspirasi dan keikutsertaan dari masyarakatnya untuk setiap kebijakan yang diambil dari sebuah sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan di desa. Sekian dan terima kasih.